kembali lagi bersama saya di channel Sasuga Anime. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas One Piece tentang fakta menarik dari kelompok ilmuwan Mads di anime One Piece. Baiklah, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe diharapkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai bentuk dukungan kalian atas channel saya. Jika sudah, langsung saja, mari kita mulai. Terdapat beberapa fakta menarik mengenai kelompok ilmuwan Mads yang sempat jadi incaran pemerintahan dunia. Kelompok Mads sendiri sampai saat ini masih dinantikan kemunculannya, misalnya melalui cerita kilas balik. Dalam seri One Piece, ada banyak organisasi atau kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap ceritanya. Salah satunya adalah kelompok Mads yang mungkin jarang diketahui orang. Sejauh ini, memang masih belum banyak informasi yang diketahui mengenai Mads, karena Oda Sensei sendiri lebih banyak memunculkan Mads dalam cerita sampul atau melalui referensi cerita. Meskipun sejauh ini Mads memang belum diperlihatkan muncul dalam ceritanya, namun sudah ada beberapa fakta menarik yang diketahui. Apa saja? Berikut diantaranya. Berisi para ilmuwan jenius. Seperti yang disebutkan di atas, Mads merupakan kelompok yang berisi para ilmuwan, namun mereka bukanlah sosok ilmuwan sembarangan. Mads diketahui memiliki 4 anggota, yaitu Vegapunk, Caesar Clown, Queen, dan Vinsmoke Judge. Seperti yang diketahui, kalian pasti sudah tahu siapa mereka dan bagaimana kecerdasannya. Misalnya Vinsmoke Judge yang berhasil melakukan rekayasa genetik. Hal itu membuatnya bisa menciptakan cloning dan pasukan tanpa emosi. Bahkan dia mengaplikasikan hal tersebut kepada anak-anaknya. Kemudian Caesar Clown dikenal sebagai ilmuwan yang ahli dalam hal senjata kimia atau gas. Dialah sosok yang bertanggung jawab di balik proyek Smile. Sedangkan Queen diketahui sebagai sosok yang cerdas yang mampu menciptakan senjata dan virus mematikan. Dia bahkan mampu melakukan rekayasa genetik terhadap tubuhnya sendiri, yang membuatnya menjadi cyborg. Dan yang paling epik tentunya adalah Queen mampu untuk menirukan semua teknologi milik Germa 66 dengan sempurna. Terakhir, tentunya kalian sudah tahu seperti apa kecerdasan milik Vegapunk yang Oda hadirkan dalam beberapa chapter terakhir di serinya. Pencapaian terbesar Vegapunk tentunya adalah mampu menciptakan tiruan buah iblis. Beroperasi 24 tahun lalu. Berdasarkan informasi yang ada, Mads adalah sebuah tim atau kelompok ilmuwan yang dibentuk sekitar 24 tahun yang lalu. Sayangnya tidak ada informasi lainnya yang Oda hadirkan terkait masa lalu Mads. Kita tidak tahu siapa yang mencetuskan untuk membentuk kelompok tersebut, dan apa yang kemudian jadi alasan mereka untuk mau bergabung dengan kelompoknya. Berdasarkan informasi yang ada juga, kelompok ilmuwan Mads ini tidak berjalan lama sebelum kemudian pihak pemerintahan dunia mengetahui aktivitas mereka dan kemudian membubarkannya. Dan hal ini terbukti, di mana pada 22 tahun lalu ketika Vegapunk pergi ke Ohara, dia diketahui sudah menjadi bagian dari tim riset Angkatan Laut. Menurutnya, Angkatan Laut dan pemerintahan dunia bisa mewujudkan impiannya. Melakukan berbagai uji coba ilegal. Salah satu alasan mengapa kemudian pemerintahan dunia membubarkan kelompok Mads adalah karena keberadaan mereka yang sangat ilegal. Bahkan mereka juga melakukan berbagai uji coba ilegal seperti membuat senjata. Mereka mempelajari dan mengembangkan senjata untuk tujuan yang masih belum diketahui. Para ilmuwan ini pun sering melakukan kegiatan ilegal lainnya, misalnya menggunakan anak-anak sebagai subjek uji coba. Keberadaan mereka juga dianggap ancaman, yang mana kemudian tim riset ini kemudian harus menghadapi persekusi dan kemudian dibubarkan. Kata Mads sendiri bisa jadi mereferensikan pada mad scientist atau ilmuwan gila.
sebuah ungkapan yang digunakan dalam cerita fiksi untuk membubarkan karakter-karakter cerdas atau para ilmuwan yang menggunakan kecerdasan mereka untuk melakukan berbagai uji coba atau eksperimen ilegal dan gila. Dan hal inilah yang sempat mereka lakukan dahulu. Berhasil temukan lineage factor. Namun pencapaian terbesar dari kelompok Mars sendiri adalah bagaimana mereka berhasil menemukan konsep lineage factor, atau yang juga dikenal sebagai cetak biru kehidupan. Lineage factor ini ada di dalam diri setiap orang dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan seseorang. Kekuatan dari buah iblis sendiri diyakini bersinggungan dengan lineage factor, yang jadi alasan mereka bisa memiliki kekuatan spesial. Vegapunk menggunakan sampel DNA Kaido untuk menciptakan replika Uo-Uo no Mi, yang mana upayanya berhasil 90%. Satu-satunya kegagalan yang muncul adalah perbedaan warna dengan yang asli. Dan lineage factor sendiri menjadi sesuatu yang digunakan oleh Vinsmoke Judge untuk menciptakan pasukan cloning milik Germa 66. Dan di chapter 1070 sendiri terungkap jika lineage factor menjadi elemen penting untuk menciptakan tiruan buah iblis Paramecia dan Seraphim. Kelompok ilmuwan Mars kemungkinan masih akan memiliki cerita ke depannya. Hal ini bisa dilihat dari anggota Mars yang muncul dalam cerita sampul, misalnya di chapter 1068 kemarin. Namun, seperti apa cerita yang akan Oda hadirkan mengenai kelompok ini memang masih harus kita tunggu. Apakah akan ada fakta menarik lainnya muncul? Kita nantikan saja.